Naomi selaku asisten personalia kebun atau APK perusahaan PT PN4 Gunung Monaco, Kecamatan Spis-Pis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, yang menuduh oknum wartawan media online geniustv.id, Syahdan Saragi, sebagai pencuri, sehingga Kepala Keamanan atau Kapam Kebun memborgol oknum wartawan itu tidak berdasar sama sekali. Hal ini ditegaskan kuasa hukum Syahdan dari kantor hukum Faisal Wan SHMH and Partner setelah adanya pernyataan Naomi APK Kebun itu kepada Pemret geniustv.id, Rudianto Purba, dan beberapa saksi bahwa Naomi sebagai seorang alumni hukum bertentangan dengan nuraninya sebab tanaman sawit milik PT PN4 Gunung Monaco memang berada di daerah aliran sungai atau das bah sumbu. Dengan dasar pernyataan inilah kuasa hukum dari Syahdan Saragi, wartawan geniustv.id, Agung Saputra Damani SHMH, dan Davidson Raja Gugu SHMH dari kantor hukum Faisal Wan SHMH dan Partner, yang juga penasihat hukum dari PT Media Smart Nusantara atau geniustv.id, menegaskan bahwa Syahdan tidak bisa dituduhkan sebagai pencuri oleh pihak APK Kebun Monaco, dan mirisnya lagi Kapam Kebun malah melakukan pemborgolan dengan alasan yang tidak berdasar. Terima kasih rekan media. Di sini kami akan menyampaikan tanggapan kami selaku penasihat hukum dari Syahdan Saragi klien kami. Klien kami dituduh berdasarkan keterangan dari APK yang beredar di berita di media sosial. Nah, di sini klien kami dituduhkan setelah mencuri sawit dari PT Perkebunan Ampat, di mana dalam berita tersebut klien kami dituduhkan berdasarkan tidak memiliki bukti untuk mencuri sawit dari PT Perkebunan di area das perkebunan Nusantara, di mana klien kami juga merupakan seorang wartawan yang sedang bekerja meliput daerah aliran sungai. Klien kami pada saat bekerja dilindungi berdasarkan undang-undang pers. Kemudian tanaman sawit yang berada di area das PT PN Perkebunan 4 itu telah melanggar peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011. Agung Saputra Damani SHMH mengatakan, menuduh sebagai pencuri dan berujung pemborgolan yang tidak jelas saksinya, jelas-jelas melanggar pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40/1999 tentang pers yang berisi tentang kebebasan pers. Pihaknya menegaskan, jangankan menuduh dan memborgol, mengusir wartawan yang hendak meliput saja bisa dituntut 2 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah sesuai pasal 18 Undang-Undang nomor 40/1999 tentang pers. Jadi pihak PT PN4 Gunung Monaco akan dituntut atas tindakan kriminalisasi terhadap oknum wartawan Syahdan itu. Sedikit kami tambahkan terhadap klien kami Syahdan Saragi yang dituduhkan oleh APK Perkebunan Gunung Monaco. Dalam hal ini APK Gunung Monaco menuduh bahwa membuat satu pernyataan bahwa klien kami mengadakan pencurian di area perkebunan Gunung Monaco Spis-Pis. Nah, atas tuduhan tersebut kami sebagai tim penasihat hukum dari geniustv merasa keberatan dan akan melakukan upaya hukum terhadap pernyataan APK yang menyatakan bahwa klien kami ada melakukan pencurian di area HGU Perkebunan Gunung Monaco. Nah, apa yang menjadi dasar kami untuk membuat laporan polisi? Yaitu adalah menurut Undang-Undang IT, pemberitaan yang sudah dilayangkan dan sudah banyak dilihat oleh masyarakat umum atas pemberitaan tersebut. Dengan ini klien kami merasa difitnah oleh APK Perkebunan Gunung Monaco. Nah, dalam hal ini kami akan membuat laporan polisi terhadap APK tersebut. Kemudian terhadap Kapam dan security juga kami akan membuat laporan polisi yang mana Kapam atau security tersebut telah memborgol klien kami dan
membawanya ke kantor polisi, kantor Polsek Sipispis. Nah, akibat perbuatan tersebut klien kami merasa dirugikan dan merasa dicemarkan nama baiknya. Sementara kuasa hukum Davidson Raja Gugu SHMH menambahkan, pohon sawit yang ditanam pihak PT PN 4 Gunung Monaco juga melanggar peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2011 tentang sungai dan juga melanggar Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan lingkungan termasuk daerah aliran sungai. Sehingga tuduhan pencurian terhadap Sahdan oknum wartawan GNewsTV.id yang dilengkapi dengan kartu pers dan meliput di wilayah Spispis termasuk di areal Das Basumbu hingga berujung pemborgolan oleh Kapam Kebun merupakan tindakan kriminalisasi dan mencederai kebebasan pers yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kuasa hukum Sahdan dari kantor hukum Faisal Wan SHMH and Partner juga menegaskan bahwa Sahdan Saragi sudah menjadi wartawan di media cyber GNewsTV.id sejak awal berdiri pada 3 tahun lalu. Dan selama ini Sahdan benar-benar melaksanakan tugas peliputan di wilayah Kecamatan Spispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dan memang mendapat penugasan untuk melakukan kontrol sosialnya di areal daerah aliran Sungai Basumbu setelah adanya pengaduan masyarakat. Bahkan Sahdan yang ikut tergabung dalam kelompok masyarakat pemantau DAS atau KMPPD Desa Simalas SK DAS nomor 18 garis penghubung 45 garis penghubung 18 garing 410 garing 548 garing 2024 Serdang Bedagai Sumatera Utara itu sebagai masyarakat yang sangat peduli concern atas kerusakan lingkungan akibat tanaman sawit milik PT PN 4 Gunung Monaco karena ada pelang yang terpancang di areal DAS tersebut. Dan mirisnya, banyak tanaman sawit yang tumbang di areal DAS tersebut sudah sangat mengancam kelestarian alam dan keanekaragaman hayati yang semakin punah. Dan hal ini diduga akibat keserakahan dan ketamakan dari perusahaan plat merah PT PN 4 Gunung Monaco milik BUMN ini. Menurut Ketua Kelompok KMPPD Sumatera Utara, Junaidi Harahap mengatakan, tanaman sawit milik PT PN 4 Gunung Monaco yang berada di daerah aliran sungai atau DAS ini sangat merugikan masyarakat. Sebab beberapa titik terjadi kerusakan lingkungan dan Junaidi berharap ada tindakan dari penegak hukum dan pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tidak lain Badan Wilayah Sungai atau BWS Sumatera Utara. Ya beginilah keadaan sungai sekarang yang telah perusahaan hancurnya kayak gini. Ya kalau harapan kami sebagai kelompok ketua KMPPD ya tolong ditindak tegas lah. Artinya ada tindakan lah Pak ya, supaya kerusakan ini nggak semakin terus terjadi begitu ya Pak ya. Ini kejadian ini udah berapa lama berlangsung Pak? Ya semenjak penanaman kelapa sawit. Berarti ini sudah ditanami sejak lama berarti Pak ya? 2003. Dampaknya masyarakat kehilangan pencarian lah begitu Pak ya? Iya. Terima kasih Pak. Sementara Humas KMPPD Sumut Rudianto Purba mengatakan meminta kepada pihak terkait seperti BWS dan Presiden Republik Indonesia untuk melakukan peneguran keras terhadap perusahaan pemerintah yang melanggar peraturan pemerintah sendiri atas tanaman sawit ditanam di daerah aliran sungai atau DAS dan akibatnya sebagian mata pencarian masyarakat petani setempat juga punah. Kami bagian daripada Humas KMPPD dan ini ada Ketua Bapak Junaidi Harahap. Jadi kegiatan yang saat ini kami laksanakan adalah merujuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang daerah aliran sungai. Jadi kita melihat di lokasi ini yang kita duga ini adalah bagian daripada lahan milik ex PT PN 3 kalau dulu PT PN 4. Saat ini kita melihat masih ada sebahagian areal yang kita duga itu dilakukan pemanenan. Jadi konservasi yang saat ini dibuat mereka itu hanya terkesan seremoni belaka. Jadi kami di sini meminta kepada baik BWS dan pihak-pihak terkait ataupun Bapak Presiden Republik Indonesia untuk bagaimana membuat suatu teguran keras terhadap komporit ini yang membawa, yang notabene membawa nama
perusahaan negara untuk dapat sediakalakan lahan ini menjadi lahan konservasi yang sesungguhnya. Terkait peristiwa ini, tim GenusTV.id mencoba mengkonfirmasi langsung kepada APK Kebun PTP 4 Gunung Monaco Naomi saat dilakukan pertemuan di salah satu lokasi di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, yang mana Naomi mengatakan kepada tim GenusTV.id sebagai seorang alumni hukum bertentangan dengan nurani melihat tanaman sawit milik PTP 4 berada di areal das tersebut. Ini manen dindas ya, Mas? Dengan pernyataan Naomi, APK Kebun PTP 4 Gunung Monaco inilah pihak KMPPD menduga kuat bahwa pihak perusahaan kebun PTP 4 Gunung Monaco sendirilah yang merusak dan merambah panen di aliran das Sungai Basumbu di Kecamatan Spispis, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara itu dengan mengerahkan sejumlah oknum-oknum dengan pengamanan kapam kebun. Pak Pam, kenapa Bapak semalam bisa borgol warga ini, Pak? Gimana maksudnya? Tunggu, nggak usah diambil kode. Oh, nggak bisa, kita tugas jurnalis Bapak halang-halangi, Pak. Kita di kantor aja. Di kantor apa enggak? Kenapa Bapak semalam? Bapak borgol semalam masyarakat ya? Ya? Kantor siapa? Wah, saya bukan orang kebun. Saya bukan orang kemari Pak, mari. Saya bukan orang kebun, saya wartawan. Kenapa saudara memborgol wartawan? Hati-hati kau ke PM nanti ya. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, tim liputan GenusTV.id memberitakan.